Cara kita yang kedua, Pak Takomiken. Apakah sudah hadir? Tes apa kedengaran? Iya. Saya cari di Google ini juga gambarnya ini terus ya, Pak. Saya penasaran dengan wajahnya sebenarnya. Pak Takomiken ini. Biar misterius, Bu. Makanya Iya. saya Kalau di YouTube juga kelihatan cuma tangannya doang ini. oh, sudah mencari-cari saya ya. Iya, tapi kan itu orang Jepang pertama. Oh, berarti ini sesinya dalam bahasa Inggris gitu kan. Ternyata bukan gitu. Kan. Oke, Pak Takomi ini praktisi ekspor ya. Kemudian pakai 2 marketplace yaitu eBay, Etsy dan eBay, dan juga salah satu penggiat di Etsy. Dan tokonya juga yang difavoritkan untuk platform Etsy. Terus Pak Takomi ini juga banyak video YouTube-nya yang bisa kita lihat mengenai triks bagaimana memasuki pasar digital ya Pak ya. Hal-hal semacam ini saya manggilnya Pak atau Mas? Atau Kak? Mas boleh, biar Oke, lebih Mas. akrab. Orang mana toh? Saya tinggal di Bekasi, Bu. Tapi aslinya dari Jawa Timur juga. Oh gitu. Jawa Timur mana? Ngawi. Oh Ngawi. Ngawi tuh kayaknya Bu Irma itu juga Ngawi. Kaget kita tadi, Bu Siti itu. Iya, iya. Ya, jangan-jangan temennya dulu. Oke, kalau begitu waktunya kira-kira 45 menit ya Mas Takomi ya untuk Baik, pemaparannya. Silakan. saya coba share screen dulu. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat ya. Sudah kelihatan? Apakah sudah terlihat? Tes. Sudah terlihat. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat pagi. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang sudah dilimpahkan sehingga kita bisa berkumpul pada webinar kali ini ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia yang sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi pengalaman di sini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Takumi Ken. Saya seorang seller di marketplace eBay dan Etsy ya. Oke. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan saya ingin berbagi pengalaman bagaimana menjual barang atau produk kita ke luar negeri melalui marketplace internasional. Nah, mungkin sebagian besar dari kita mungkin memiliki kendala seperti berikut ya. Kita punya produk tapi bingung bagaimana agar kita bisa menjual ke luar negeri ataupun bagaimana kita mencari pembelinya gitu ya. Nah, belum lagi aturan-aturan atau birokrasi terkait pengiriman ke luar negeri ataupun izin barang produk yang akan kita jual atau kita kirim. Nah, kendala-kendala seperti itulah yang dulu saya alami sehingga saya kebingungan dan nggak ngerti gimana caranya agar produk saya bisa dijual ke luar negeri. Nah, sampai akhirnya saya ketemu marketplace internasional yang akhirnya membuka jalan saya untuk menjual produk-produk saya ke luar negeri. Nah, seperti itu. Oke. Nah,
Di sini saya akan memperkenalkan ada 2 marketplace luar negeri yang cukup besar saat ini, yang sangat cocok untuk memulai memperkenalkan atau menjual produk kita ke luar negeri ya. Nah, saya di sini akan memilih eBay dan Etsy ya. Dan saya juga akan sedikit memperkenalkan masing-masing marketplace tersebut secara umum. Oke, yang pertama ada eBay. eBay di sini merupakan adalah marketplace internasional yang memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia melakukan jual dan beli berbagai barang dan jasa. eBay adalah tempat berjualan online yang targetnya adalah pasar internasional, yang artinya produk milik kita dapat dibeli oleh siapapun dan dari belahan negara manapun. Pembeli bisa datang dari Amerika, Kanada, atau negara-negara manapun karena eBay adalah pasar global. Jadi potensi pasarnya sangat besar. Lalu produk apa saja sih yang bisa dijual di eBay ya? Sebenarnya kita bisa menjual produk apa saja di marketplace ini ya, kecuali barang-barang terlarang ya tentunya. Tapi saya coba kategorikan dalam beberapa kelompok produk-produk apa saja yang bisa kita jual di eBay ya. Nah, di sini contohnya kayak kita bisa berjualan pakaian, aksesoris, kosmetik, produk-produk minuman, perhiasan, herbal dan rempah-rempah, perlengkapan bayi, ataupun barang-barang otomotif ya. Nah, saya ada sedikit saran untuk kalian yang mau berjualan di eBay, carilah produk-produk yang di negara lain itu nggak ada atau jarang ya. Intinya adalah barang-barang khas negara kita ya. Karena itu banyak dicari dari negara-negara di luar negara Indonesia. Saya ambil contoh di eBay itu banyak dari seller Indonesia itu kayak berjualan tempe, bumbu rendang atau rempah-rempah khas Indonesia. Karena di luar negeri itu kan kayak barang-barang tersebut kan jarang ya, kadang malah nggak ada. Nah, itu adalah barang-barang yang seperti itu banyak dicari oleh buyer-buyer dari luar negeri. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya barang-barang atau produk lain yang dijual dari Indonesia bisa laris juga di pasaran luar negeri ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa juga langsung buka aja websitenya di ib.com untuk melihat produk-produk apa saja yang bisa dijual di sana. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ada namanya Etsy. Berbeda dengan eBay ya, Etsy ini adalah marketplace dari Amerika yang berfokus pada barang-barang buatan tangan, barang-barang antik dan perlengkapan kerajinan. Jadi dikategorikan dalam 3 kategori tadi. Nah, kalau di eBay kita bisa menjual produk apa saja, sedangkan di Etsy difokuskan 3 kategori itu ya. Yang pertama adalah buatan tangan, barang antik atau vintage, dan perlengkapan kerajinan atau art supplies. Nah, marketplace ini sangat cocok ya buat UMKM yang basicnya produk-produk kerajinan tangan dengan kuantiti yang kecil ya. Nah, dan berikut ini adalah contoh-contoh produk yang bisa dijual di Etsy, dan tentunya ini semua adalah haruslah handmade ya, buatan tangan. Etsy melarang produk yang buatan pabrikan ya. Nah, kalau ada pelanggar seperti itu biasanya langsung disuspend itu akunnya. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh produk yang bisa dijual di Etsy ya. Saya akan coba share langsung ke bentar.
Oke. Coba saya akan share. Nah, berikutnya adalah produk-produk yang bisa dijual di Etsy ya. Ini adalah kategori perhiasan dan aksesoris. Nah, kalian bisa coba lihat produk-produknya seperti ini. Dan tentu saja seperti yang saya bilang tadi, ini semua adalah produk handmade atau buatan tangan ya. Seperti ini ada gelang, kalung, cincin. Nah, seperti ini yang bisa kita jual di Etsy dengan kategori perhiasan dan aksesoris. Nah, selanjutnya ada kategori pakaian dan sepatu. Nah, ini juga bisa dijual di Etsy ya. Nah, kembali lagi tentu saja ini adalah handmade bukan pabrikan. Kenapa banyak orang Amerika tuh suka sekali dengan namanya barang-barang handmade ya? Karena unik, limited ya, dan benar-benar sentuhan tangan ya. Karena itu yang membuat kebanyakan orang Amerika itu suka sekali dengan produk-produk handmade. Oke, seperti ini contohnya untuk kategori pakaian dan sepatu. Selanjutnya kita juga bisa menjual di kategori home and living ya, bisa home decor, apa namanya, dekorasi rumah, poster segala macam seperti ini. Seperti ini contoh-contohnya untuk kategori home and living. Seperti ini. Nah, oke, seperti ini contohnya. Terus juga kita bisa untuk di Etsy ini kita bisa menjual perlengkapan pernikahan dan pesta. Ini juga paling banyak dicari di Etsy ya. Kayak undangan, buat souvenirnya, buat apa namanya, cincin tunangannya seperti ini. Nah, apa namanya, di Etsy itu kita juga bisa menjual barang digital ya. Contohnya kayak undangan digital ya. Ini juga bisa kita jual di Etsy ya. Selain barang fisik, kita di Etsy itu boleh menjual barang-barang digital, desain seperti itu. Nah, selanjutnya di kategori toys and entertain, mainan dan untuk perlengkapan hiburan. Seperti ini contohnya. Ini lebih banyak lebih kayak ke home decor juga ya. Seperti ini. Nah, ini semua juga adalah kategorinya adalah handmade ya, buatan tangan. Oke, selanjutnya ini ada kategori seni dan koleksi. Kita bisa berjualan bagi mungkin seniman atau ini ya yang suka melukis atau yang ini, kita juga bisa menjualnya di Etsy ya. Ini ada lukisan. Lukisan bisa fisik maupun digital, kita bisa menjualnya di Etsy. Seperti ini. Terus selanjutnya ada perlengkapan kerajinan. Nah, kalau untuk kategori ini kita bisa menjualnya untuk barang-barang buatan pabrik ya. Nah, untuk craft supplies ini kita bisa menjual barang-barang dari buatan pabrik. Kecuali udah barang jadi ya, jadi finish product itu nggak boleh. Kalau untuk supplies-nya atau bahan bakunya kita boleh menjual barang-barang buatan pabrikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di Etsy kategorinya adalah vintage atau barang-barang antik. Nah, di Etsy sendiri memberlakukan aturan produk tersebut untuk dijual di kategori handmade haruslah berusia minimal 20 tahun agar bisa dikatakan vintage atau antik ya. Nah, seperti ini juga paling banyak dicari oleh buyer dari luar negeri sana ya. Bisa koin atau buku-buku. Pakaian pun yang vintage, pakaian bekas pun yang vintage pun ternyata juga laku di pasaran luar negeri sana dan banyak yang mencari ya.
Ini perhiasan gitu. Oke. Nah, seperti itu tadi contoh-contoh barang-barang jenis yang bisa kita jual di Etsy ya. Oke. Nah, setelah kita tadi bahas contoh-contoh barang apa saja yang bisa kita jual, nah selanjutnya saya ingin membahas sedikit profil seller dari Indonesia dengan harapan semoga bisa memberi inspirasi dan motivasi bagi kita semua ya. Saya ambilkan beberapa contoh top seller dari Indonesia yang berjualan di Etsy ya. Di sini ada namanya Petra Studio Art. Dia ini berjualan barang-barang digital. Nah, saya akan coba share apa namanya tokonya. Nah, Petra Studio Art ini berjualan barang-barang digital ya. Dia berlokasi di Surabaya. Di Etsy dia sudah menjual lebih dari 50 ribuan penjualan. Barang-barangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Bagi yang suka desain atau desain grafis, nah kalian juga bisa menjual produk-produk kalian di Etsy ya. Dan potensinya juga cukup besar ya pasarnya. Ini bisa menjual 50 ribuan lebih ya. Nah, dia rata-rata jualan dengan harga 50 40 ribuan atau sekitar $2 ya. Misalnya kalau kita kalikan 50.000 sel kali sekitar $2 ya. Berarti dia selama berjualan di Etsy dia sudah mendapatkan omset sekitar semiliaran lebih ya. Ini potensi yang sangat luar biasa sekali ya. Apa namanya pasar untuk luar negeri ini ya. Ya, jadi Oke. ini yang dijual desainnya ya, Mas ya? Ya, bisa desainnya. Jadi bisa langsung mereka print sendiri. Mereka kalau untuk digital ini lebih enak sekali karena kita nggak ada namanya pengiriman, nggak ada proses ngirim, nggak usah biaya kurir. Ini benar-benar enak banget jualan digital ya. Karena pembeli ketika udah bayar, mereka langsung download aja gitu, udah. Bisa buat apa logo-logonya produknya dia, Iya, buat kafe gitu ya. iya betul. Itu benar-benar paling enak tuh jualan digital untuk ke luar negeri ya, karena nggak harus ngurusin pengiriman gitu. Nah, selanjutnya saya ingin apa namanya seller kedua yaitu namanya Pamela Hati. Nah, dia juga dari Indonesia. Dia berjualan perhiasan. Nah, tentu saja ini adalah handmade ya, buatan tangan ya, bukan pabrikan. Nah, ini juga malah lebih gede lagi. Dia penjualannya sudah 60 ribuan lebih. Dengan rata-rata jualannya adalah 400-500 ribuan per item. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Nah, 500-400 ribuan kalau kita rupiah sekitar $30 lah. Misalnya kita kali dia sudah menjual sekitar 60 ribuan sales kali $30. Nah, totalnya sudah hampir gila ya, hampir 25 miliaran lebih dia hanya berjualan produk-produk handmade di Etsy. Potensi yang sangat besar sekali nih di sini. Oke. Produk-produk seperti ini dia lebih banyak bikin cincin. Ini dari Indonesia ya. Ini seller dari Indonesia juga. Cuma dia nggak menyantumkan lokasi kotanya. Oke. Nah, selanjutnya profil seller selanjutnya
Saya ingin bahas, nah, ini adalah Parasit House. Dia berada di Bali. Dia menjual kerajinan yang terbuat dari kayu ya. Ini biasa buat hiasan di rumah seperti itu. Nah, ini juga banyak sekali apa namanya orang-orang luar negeri sana eh, apa namanya tertarik dengan produk-produk seperti ini. Seperti ini. Oke. Ini untuk apa namanya profil seller dari Indonesia Parasit House. Oke. Nah, nggak afdol juga kalau saya nggak share toko saya juga ya. Walaupun mungkin nggak se-wow beberapa profil seller tadi ya. Tapi bagi saya ini adalah toko saya di Etsy, namanya sama ya, Takumiken. Saya berjualan produk-produk kerajinan tangan seperti ini terbuat dari clay. Walaupun salesnya nggak sebanyak profil seller tadi, tapi bagi saya ini untuk sekedar sampingan sudah cukup lumayan banget lah ya. Karena kadang juga bisa melebihi pendapatan saya, gaji bulanan saya ya. Karena potensi apa di sini untuk pasar kita sangat luas sekali. Karena pembelinya ternyata nggak hanya dari Amerika ya. Saya sudah hampir benua Amerika tentu saja pengiriman, terus Eropa juga itu lumayan banyak juga pembeli dari sana, Inggris, Italia, Prancis, Jerman itu juga ternyata banyak juga yang apa namanya akses akun Etsy untuk membeli barang-barang antik atau barang-barang limited ya gitu. Nah, seperti ini adalah toko saya. Itu ada Ghostbuster kayak gitu-gitu berarti ada ngurus lisensinya juga. Nah itu dia apa namanya di Etsy itu kadang strict banget dengan namanya copyright ya. Tapi ada beberapa produk yang memang produk-produk copyright ya, apa namanya hak cipta. Tapi ada beberapa yang memang masih kayak di itu loh, apa ya udah nggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi ada juga perusahaan gede yang strict dengan copyright mereka, biasanya langsung dapat teguran kalau kita menjual produk-produk yang apa ya terkait dengan produk mereka lah. Contohnya Disney. Di Etsy itu sangat strict banget dengan kita jualan produk-produk mereka, kayak kita jualan tokohnya Mickey Mouse gitu. Itu pasti akan di tag apa dapat teguran atau langsung aja di take down nama ini karena tapi ada beberapa juga yang mereka masih apa ya masih mengabaikan lah nggak apa-apa ini kan kayak fan art lah apa namanya produk-produk buatan tangan tuh nggak akan kuantitinya nggak akan sebanyak buatan pabrikan lah jadi beberapa yang masih ya sudahlah nggak apa-apa nggak gitu karena selama ini aku juga belum pernah dapat teguran sih tapi ada beberapa juga teman-teman yang dapat teguran dengan menjual produk-produk yang memang apa ya pemilik lisensinya juga sangat ketat gitu. Nah, itu mungkin masih jadi kendala ya di sini kan. Ada yang longgar, ada yang strict banget gitu. Ya sebenarnya kayak untung-untungan lah. Tapi lebih lebih bagus kalau kita bikin produk yang memang apa ya buat desain kita apa namanya karya kita sendiri gitu tanpa mencontek ataupun lisensi produk orang lain itu lebih bagus lagi itu. Seperti itu. Sampai berapa omsetnya ini per bulan potensinya? Kalau Uh, pengalamannya Mas Ken. Oke, Tadi kan bentar. melebihi ini gaji bulanan kan? Ya, saya coba bentar ya. Oke. Saya coba show. Oke, bentar. Mana tadi? Oke, masih opening.
oke, Begini bentar. nih mengirimnya bagaimana ya, Mas Ken? Ya nanti saya akan juga sempat singgung masalah pengiriman juga. Oh, oke, oke. Oke, siap, siap. Biar di sini ada gambaran bagaimana menjualnya, bagaimana mengirimnya, apa yang perlu dokumen atau yang enggak, ya gitu. Nanti akan saya coba. Nanti masih lama nggak terbuka. Ya, kalau saya ngelihat laporan dari penjualan sih selama dari Januari sampai Agustus ini omset saya udah hampir 150 jutaan ya. Wow. Dengan apa namanya marginnya hampir 80 sampai 90%. Hmm. Karena kalau kata Gero Handmade kayak gini kan apa ya? Modal itu bisa sekecil-kecilnya asal kita kreatif. Nah, itu kita Waktunya bisa lama jual ya. dengan harga yang sangat-sangat maksimal, bisa 230% dari modal. Tapi waktunya lama memang ya. Ya, Karena mungkin memang ya namanya handmade kerja-kerja mungkin kreatif ya. ya butuh waktu ya. Tapi apa namanya? Ya itu sebanding dengan keuntungan yang bisa kita dapat sih, bisa ratusan persen inilah dari modal yang kita keluarkan. Untuk satu desain itu dibatasi nggak sampai berapa pembeli gitu? Enggak, Biar eksklusif. Oh enggak ya. ya ada yang dibatasin karena eksklusif biar limited ya. Tapi Mm-mm. ada juga yang itu biasanya harganya lebih mahal. Saya pernah ngeliat-liat di kalau yang kita bisa apa jual tanpa batas ya, misalnya kayak kita kasih harga $2 itu kalau produk-produk desain, nah itu bisa kita jual nggak tanpa terbatas. Tapi kalau yang kayak limited, nah itu biasanya kita naikin harganya bisa $50 atau 70. Nah, itu hanya terbatas mungkin hanya maksimal sampai 100 pieces atau 50 pieces kayak gitu. Tapi di Etsy sendiri nggak ada aturan kita batasin harus berapa gitu. Kita bisa menjual berapapun sih. Itu tergantung dari kitanya aja sih. Mau eksklusif kita kasih limited berapa pieces ataupun ya selakunya lah mau 1 juta kali sales pun juga nggak masalah kayak gitu. Oke, nah kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini seperti yang Ibu tadi sempat singgung. Nah setelah kita bahas produk dan para penjualnya ya. Nah di sini juga saya sedikit membahas bagaimana pengiriman barang ke luar negeri biar kita ada gambaran juga ya bagaimana ngirim sih produk ke luar negeri itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya sama sih seperti pada marketplace lokal pada umumnya. Ketika ada penjualan di toko kita, ya kita siapin paketnya, kita packing, kemudian kita pergi ke jasa pengiriman yang melayani pengiriman ke luar negeri. Kita bayar, udah deh kayak gitu. Kita nunggu, kita dapat nomor trackingnya, kita update di marketplace-nya, gitu kita nunggu sampai apa namanya barang terkirim. Nah, enaknya kita berjualan di marketplace luar negeri, kita bisa mendapatkan uang itu di muka ya, karena pembeli ketika bayar pembayaran di verified udah oke, sukses. Nah, uang itu langsung masuk ke rekening kita loh. Beda dengan marketplace lokal ya. Sebelum barang itu terdelivery, kita nggak akan dapatkan uang dari pembeli ya. Nah, kalau di marketplace luar negeri ini kita enaknya kita bisa dapetin uang duluan gitu loh. Walaupun barangnya masih dalam proses packing ataupun baru proses pengiriman gitu. Bedanya seperti itu. Enaknya. Nah, di sini saya sedikit memberikan contoh jasa-jasa pengiriman yang melayani pengiriman ke luar negeri. Nah, saya ambil contoh ya, kayak DHL, FedEx, TNT itu yang pengiriman besar yang sudah umum kita kenal ya. Tapi untuk harga emang lumayan ya. Ini kalau saya sebut ini adalah kelas-kelas premium ya, karena harganya lumayan untuk pengiriman. Nah, untuk kelas ekonomi yang biasa saya gunakan Pos Indonesia,
ataupun kurasi ya. Karena ini harganya lebih apa ya, hampir setengahnya lah kalau pakai DHL atau FedEx ya, ataupun TNT. Nah, untuk barang-barang yang seperti yang saya singgung di atas ya, yang kayak seller-seller tadi, barang-barang tersebut tidaklah memerlukan izin khusus ya. Jadi seperti kita kayak kirim biasa aja lah, kita packing, kita kirim ke ini, nah tanpa dokumen-dokumen khusus ya. Karena jumlahnya, kuantitinya kan juga nggak terlalu banyak ya. Nah itu nggak memerlukan izin khusus ya. Namun ada beberapa produk yang memang harus melampirkan dokumen khusus ya. Seperti contohnya itu kalau kita ngirim produk makanan, tanaman, nah itu kita diminta ada namanya lampiran dokumen lah ya. Nah biasanya nanti kalau kita ngirim barang kayak makanan atau tanaman, nanti pihak jasa pengiriman akan menanyakan atau memberitahu untuk produk ini haruslah melampirkan dokumen ini. Nah enaknya biasanya yang sepengalaman saya, pihak jasa ekspedisi akan memberitahukan ya, atau kayak memandu lah, untuk produk ini kita butuh dokumen ini, produk ini butuh dokumen ini. Nah mereka juga kadang memberi bantuan kayak ngurusin surat-suratnya apa yang perlu kalau emang butuh kan izin khusus seperti itu. Nah untuk yang produk-produk yang saya jual kebetulan tidak ada memerlukan izin khusus, jadi ya sudah, kita ada yang beli, packing, kirim, ya gitu aja sih, enak tanpa ngurus dokumen atau izin-izin lainnya gitu. Oke. Nah selanjutnya setelah selanjutnya adalah pendaftaran dan apa saja yang perlu disiapin ya. Setelah kita tadi ada bayangan produk-produk apa saja yang bisa kita jual dan cara mengirim barang, langkah selanjutnya adalah pendaftarannya atau membuat akun ya. Namun sebelum melakukan pendaftaran ada beberapa hal yang perlu kita siapin. Nah, kayaknya hampir semua marketplace luar negeri butuh beberapa dokumen yang harus kita siapin ya untuk verifikasi. Biasanya seperti itu. Nah, contohnya apabila kita membuat akun di eBay atau mau berjualan di eBay, hal yang pertama yang perlu disiapin adalah akun Payoneer. Nah, Payoneer ini adalah nanti fungsinya sebagai rekening saat kita menerima pembayaran saat ada penjualan gitu. Jadi ketika ada terjadi transaksi, uang pembelian itu akan masuk ke rekening kita, ke rekening Payoneer tadi, karena eBay udah bekerja sama dengan Payoneer tadi. Nah, dan Payoneer ini akan terhubung dengan bank lokal kita. Nah, kita bisa misalnya ada dana masuk ke Payoneer, kita bisa juga langsung ke withdraw ke bank lokal kita, misalnya BCA, Mandiri atau BRI seperti itu. Dan untuk membuat akun Payoneer ini yang perlu disiapkan adalah data diri. Data diri bisa SIM ataupun KTP ya. Nah, kemudian adalah dokumen untuk verifikasi alamat. Ini bisa menggunakan kayak rekening koran, tagihan listrik atau PAM yang di dokumen itu terdapat alamat lengkap kita sesuai dengan KTP ya. Nah, itu untuk proses verifikasi ya, biar nggak ada namanya nanti penipuan atau ini karena data nggak valid. Nah, itu untuk proteksi itu juga sih ya. Seperti itu. Nah, untuk sedangkan untuk membuat akun di Etsy ini sebenarnya rada-rada rumit ya, berbeda dengan eBay karena ada beberapa yang persyaratan yang lebih ya dibutuhin. Nah, sedangkan untuk yang Etsy ini sama, kita butuh data diri juga ya, kayak SIM, KTP, gitu. Kemudian data rekening bank. Nah, rekening bank ini nanti gunanya untuk menerima pembayaran dari penjualan. Nah, kalau di eBay tadi kan kita ada pihak namanya Payoneer ya. Kalau di Etsy ini kita bisa langsung terhubung dengan rekening bank lokal kita. Nah, enaknya di situ. Kemudian ada kita Nah, untuk di Etsy kita harus punya juga namanya kartu kredit ya. Nah,
Kartu kredit ini buat apa? Fungsinya adalah untuk menerima tagihan dari Etsy. Karena berjualan di Etsy ini kita dikenain biaya 0,2 dolar atau sekitar 280-an per listing produk ya, atau kita per display produk. Nah, dan itu berlaku selama 4 bulan untuk setiap display produk itu. Nah, setelah semua data-data tadi disiapin, kita bisa membuka akun di Etsy dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di websitenya masing-masing ya. Tinggal ikutin aja langkah-langkahnya, apa yang perlu diisi, apa yang perlu disubmit, lampirkan dokumennya kayak gitu. Seperti itu aja sih. Nah, segitu dulu mungkin ya sharing dari saya. Semoga memberi inspirasi atau motivasi buat yang hadir untuk dalam webinar kali ini, yang ingin menjual produknya ke luar negeri ya. Nah. Ya, makasih Pak Ken sharingnya ya. Mungkin ada pertanyaan dari audiens? Ya, boleh. Ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanya-tanya. Ya. Saya sebenarnya penasaran ya, apa ya bedanya Etsy sama yang lain? Kalau misalnya ini untuk platform bukan yang punyanya Indonesia ya, atau apa? Itu kan ada banyak ya. Apa ya kelebihannya kayak Etsy ini dibandingkan yang lain? Kalau Etsy kelebihannya seperti tadi sih. Pola apa ya, kayak di Amerika sana kan kalau mereka mencari barang-barang unik handmade itu akan larinya namanya ke Etsy. Nah, kayak gitu. Orang itu apa, Etsy itu udah terkenal banget lah kalau di Amerika atau di luar negeri ya. Untuk produk-produk yang kategori handmade atau buatan tangan lah, unik lah. Kalau mau nyari-nyari barang unik atau handmade, wah pasti mereka mikirnya udah Etsy ya. Karena kayak orang Indonesia aja lah, kalau kita saat ini yang terbesar ya, kayak kita mau nyari-nyari barang, kalau nggak di Tokopedia atau di Shopee kayak gitu gitulah. Tapi kalau di luar negeri kalau handmade ya Etsy gitu loh. Jadi di kita kan banyak sekali ya pengrajin atau ya bisa saya nyebutnya pengrajin ya, yang bikin kerajinan atau produk-produk UMKM lah. Nah, ini sebenarnya cocok banget untuk dijual di Etsy ya. Nah, karena di sono juga kan namanya handmade itu kan unik ya, nggak akan sama satu sama lain lah. Itulah yang menjadi apa ya namanya keunggulan lah untuk bisa dijual di Etsy. Ya, sempat viral yang apa tempe ya, tempe untuk apa sih dekor dinding itu kan ya. Iya. Terus beberapa seriesnya Netflix kalau kita lihat makeover renovation itu kan sudah pakai rotan. Maksud saya handmade-nya yang Indonesia punya gitu. Terus apakah Etsy ini mempertemukan B2B atau lebih yang personal seller gitu? Nah, iya. Kalau di Etsy ini lebih lebih ke personal ya. Makanya ini tadi sempat saya singgung, cocok untuk yang apa ya, kayak UMKM tapi produknya belum bisa bikin banyak lah ya. Nah, jadi apa namanya? Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita dapat buyer yang ini ya, yang pesen dalam quantity gede ya untuk mereka ini lagi ya. Karena saya juga pernah ada teman yang sharing juga. Karena di Etsy ini kita bisa apa ya, komunikasi di message, kita bisa nyantumin WhatsApp apapun tanpa terkena pelanggaran aturan ya, enaknya di situ. Nah, saya juga sering banyak banget dapat pembeli itu lewat belakang lah, kita share email atau share Etsy, share WA kayak gitu. Nah, kita transaksi di situ. Tapi untuk di Etsy ini lebih banyak emang ke personal to personal sih, seller ke personal sih lebih banyak seperti itu. Ya, Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya. Karena barangnya eksklusif ya, kerajinan. Iya, betul. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Pak Ken di chat ya. Ini ada dari Ibu Irfa, kemudian Mbak Dita, kemudian dari Ambarsari. Gitu. Iya, ya monggo. Silakan yang mau memulai, mungkin Bu Irfa dulu.
Ya, Silakan, silahkan. Amanda. Sudah saya catat. Oh, monggo, monggo. Ini aja yang awalnya aja ya, yang di chat itu aja. Yang di chat ya, aku belum Betul. melihat. Bentar. Jadi Bisa dibacakan aja, Mbak Irfa. oh baik. Jadi awalnya eh, awalnya memulai dulu itu seperti apa. Di IP itu dulu posting produknya itu berapa, mungkin satu cukup atau tidak, satu produk itu cukup atau tidak. Terus kemudian sejak awal posting ada pembeli pertama itu jarak waktunya itu berapa lama, dan yang jualan di Etsy dan eBay kan banyak ya. Apa tipsnya supaya produk kita itu kelihatan oleh pembeli? Kan sama kayak misalnya kalau kita jualan di Tokopedia atau di Bukalapak itu kan kadang-kadang produk kita tenggelam. Nah, tipsnya bagaimana supaya produk kita itu kelihatan? Jadi pada saat pembeli nyari, produk kita itu langsung kelihatan gitu loh. Kalau bisa di halaman pertama atau bagaimana itu mohon dibagi tipsnya. Ya, terima kasih Mbak Irfa. Mungkin selanjutnya ke Mbak Dita. Mbak Dita. Halo, Ya, sebenarnya silakan. sama dengan yang Bu Irfa katakan tadi. Pengalaman pertamanya itu seperti apa sih, gitu-gitu. Bagaimana gitu loh. Tolong diceritakan ke kami dari awal mulai login sampai ada pembeli pertama itu seperti apa. Terus apakah juga ada kayak kalau yang di e-commerce lokal kan kayak ada iklan-iklan kayak gitu-gitu, apakah ada? Apakah hanya yang tadi hanya bayar berapa? $0,2 ya? Atau berapa itu tadi? 200 berapa itu tadi? Iya, $2. Itu tolong mungkin bagaimana sih? Tolong diceritakan awal mulanya, mungkin seperti itu. Ya, oke. Ya, pertanyaan terakhir dari Mbak Ambarsari, silakan. Oh iya, saya mau tanya, kan saya pernah baca di Google beberapa orang yang share pengalaman, itu ya katanya di Etsy itu harus memiliki akun PayPal atau ya akun khusus untuk buat di Etsy itu, apakah gimana? Apakah emang harus buat itu atau ada cara yang lain? Makasih. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan ya Pak Ken. Silakan untuk dijawab. Oke, siap. Ya, pertanyaan biar mirip-mirip ya. Oke. Sharing pertama, bagaimana saya memulai berjualan di Etsy maupun di eBay ya. Tadinya saya juga nggak kenal itu Etsy apa, eBay apa. Nah, saya kan tadinya emang dari dulu suka bikin-bikin kerajinan kayak gitulah ya. Nah, di rumah itu sudah numpuk. Kemudian saya berpikir, kalau hanya bikin-bikin saja numpuk kan nggak terlalu ada manfaat ya. Terus saya berpikir, bagaimana kalau barang-barang yang saya buat ini saya jual gitu loh. Tapi bukan pasar lokal, karena untuk produk-produk kayak kerajinan atau misalnya kayak karya seni lah, bilangnya karya seni ya. Kayak gini mungkin kalau untuk di lokal dengan harga mungkin di atas 500 atau 1 juta itu mungkin sangat susah banget nyari pasarnya ya. Kemudian saya berdasarkan hal itu saya coba googling, nyari-nyari informasi marketplace apa sih yang bisa menjual dengan kategori-kategori kayak kerajinan atau karya seni seperti ini gitu kan. Akhirnya setelah saya googling nemu beberapa marketplace ya. Salah satunya eBay dan Etsy. Nah, saya juga tadinya membuat beberapa akun ya selain di eBay dan Etsy. Tapi hanya saya fokuskan ke eBay dan Etsy karena setelah saya melihat review-reviewnya trafficnya itu lumayan gede untuk eBay dan Etsy ya, makanya kemudian saya fokuskan untuk di situ. Nah, karena juga dulu itu minim banget informasi mengenai bagaimana sih berjualan di Etsy ataupun di eBay, nyari-nyari tutorial yang lokal juga kok kayaknya nggak ada, kebanyakan bahasa Inggris. Dulu juga saya malas banget kalau harus translate ataupun karena bahasa Inggris saya juga sangat kurang ya waktu itu ya. Jadi gimana nih ya? Akhirnya hampir saya 2 tahun untuk mempelajari dulu gimana sih cara berjualan, terus apa aja yang harus dibutuhin gitu kan. Nah, setelah
hampir 2 tahun itu belajar. Oh ternyata hal yang perlu dibutuhin dokumennya adalah kayak gini gitu. Nah, setelah itu saya putuskan untuk mencoba apa namanya membuat akun di eBay dan Etsy. Nah, pertama kali saya ingat itu waktu bikin akun di Etsy itu aku hanya posting kalau nggak salah 4 atau 5 produk ya. Ya udahlah, habis posting ya udahlah saya tinggal karena memang belum terlalu fokus ya. Yang penting buat inilah apa namanya iseng lah tadinya kan, biar ya nggak apa-apa lah nggak laku ya apa wong ini produk-produk ini buat saya koleksi juga nggak apa-apa gitu kan tadinya. Nah kalau nggak salah setelah 3 minggu kalau nggak salah apa di akun Etsy saya ternyata ada order gitu kan, wah senang banget, ternyata produk yang saya buat itu ada orang luar negeri yang suka gitu, wah senangnya luar biasa itu waktu pertama kali terjadi sales gitu. Wah, walaupun hanya satu produk yang harganya kalau nggak salah cuma $25 ya kalau nggak salah. Gitu. Seneng banget itu. Nah, dari situ mulai semangat ya, bikin-bikin kayak portofolio lah, produk yang banyakin biar bisa apa namanya lebih banyak produk yang kita jual di situ. Gitu. Nah, terus tadi ada yang nanya tips sama triknya gimana sih apa namanya biar bisa nongol di pencarian gitu ya. Nah tadinya saya juga pertama-tama juga masih asal sih, bikin deskripsi juga nggak ngerti gimana sih. Nah setelah ternyata dari penjualan pertama itu akhirnya saya nyoba sedikit fokus lah. Gimana sih cara ngisi deskripsi, terus keywordnya apa yang harus kita isi gitu kan, yang bagus yang bisa ketika ada pencarian kita produk kita muncul ya gitu. Nah, karena saya juga masih bingung gimana caranya, akhirnya saya melihat produk-produk orang lain yang salesnya tinggi atau yang bagus lah. Nah, saya coba belajar dari situ. Oh, ternyata bikin deskripsi produk itu seperti ini. Nah, saya contek tuh. Nggak copy paste full sih, cuma beberapa yang kita edit atau kita perbarui atau kita tambahin atau kita kurangin. Nah, yang paling kita belajar istilahnya belajar dari deskripsi produk kompetitor lah bisa dibilang gitu. Terus keywordnya apa sih yang ini ya? Untuk keyword biar bisa muncul di pencarian pertama, saya biasanya begini, kita berlaku kayak kita nyari jadi pembeli lah, kita mencari perhiasan gitu lah. Nah kita kan ketikkan di pencarian perhiasan, nah itu kan nanti muncul ya di halaman pertama produk-produk tersebut ya. Nah kita coba buka aja lah satu atau beberapa. Nah kita pelajari juga di situ bagaimana mereka membuat tagline produknya, deskripsinya. Nah itu kita contoh lah. Kalau kita kan belum ngerti ya awal-awal ya, kita contoh atau kita tiru lah. Yang penting jangan benar-benar plug copy paste ya, itu kayak melanggar nggak sopan banget lah ya. Nah kalau kita yang penting kita pelajari, kita tambahin atau caranya yang benar tuh bikinnya seperti itu, kayak gitu sih ketika itu. Nah terus juga ini sekalian menjawab yang pertanyaan ketiga tadi ya. Terus kayak iklan ya. Nah di Etsy itu juga ada iklan yang gunanya juga bisa meningkatkan rating pencarian ya biar bisa di halaman awal. Nah di Etsy itu kita ada namanya iklan Etsy Ads dengan pilihan budget ya. Itu paling kecil $1 per hari sampai $1 sampai $25 lah per hari. Itu untuk toko-toko yang baru itu sangat membantu sekali untuk menaikkan traffic ya, akan muncul di pencarian awal atau untuk membangun view itu bisa untuk menolong banget lah ya untuk toko-toko yang baru gitu. Oke. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Mungkin kalau ada yang kelewat ya, bisa ada lagi diulang yang kelewat itu untuk pembayaran apakah pakai PayPal atau ada yang lain? Oh iya masa pembayaran. Nah seperti tadi saya juga singgung ya memang dulu
di Etsy itu bekerja sama dengan PayPal, sama lah kayak eBay ini namanya Payoneer. Dulu eBay juga pakainya PayPal, tapi sekarang udah banyak marketplace yang meninggalkan PayPal ya. Saya juga nggak tahu alasannya. Untuk di Etsy sendiri kita sudah nggak perlu namanya PayPal, karena untuk pembayaran kita sudah langsung terhubung dengan rekening bank lokal kita. Namun sebagai gantinya PayPal tadi kita butuh namanya kartu kredit. Ya, kartu kredit ini fungsinya seperti tadi yang sudah saya singgung untuk membayar tagihan listingan tadi ya, yang satu listing itu yang $0,2 ya, cuma 2000-an, ya 2000-an lah gitu. Nah, untuk yang mungkin susah atau ini untuk kartu kredit itu banyak teman-teman itu nyaranin bikin rekening Jenius dari Bank BTPN. Nah, itu bisa sebagai pengganti kartu kredit ya, karena itu juga bisa buat untuk transaksi internasional ya. Untuk ngakalinnya kartu kredit sih bisa seperti itu sih. Kartu kredit favoritnya mahasiswa itu Pak Ken. Jenius. Oh iya gitu ya. Iya. Oh iya ya. Nah itu bisa buat pengganti kalau kita nggak mau ngurus kartu kredit beneran. Nah itu kan bentuknya virtual ya. Nah bisa dipakai buat ngatasin itu sih. Tadi soal copyright ya. Itu Ya. pernah nggak kemudian orang itu nyuri gambar kita gitu kemudian dia jual sendiri. Kalau misalnya kita lihat di Shopee, di Topet, terus di marketplace lokal gitu, itu kan sering ya gambarnya sama, terus kadang itu desainnya kita dicuri, dijual orang dan sebagainya. Itu kalau Etsy sendiri gimana ya kebijakannya? Nah, saya sih belum baca kebijakan hal itu, tapi berdasarkan pengalaman lapangan, di Facebook kan kita ada grup ya, grup seller Indonesia Etsy ya. Nah, itu banyak sekali orang-orang yang akunnya baru bikin ke suspend gitu. Nah, ternyata di Etsy itu udah canggih lah. Kita pakai foto orang atau nyomot foto orang itu bisa kedetek. Tahu-tahu nanti akan ke suspend aja. Nah, itu karena di Etsy kan sekali lagi ya basicnya adalah jualan handmade. Nah, kalau handmade itu kan benar-benar orang yang bikin ya itu orang yang jual gitu loh. Ketika ditemuin kok ada produk yang sama atau dia dropship dari Shopee, nah itu kan pasti foto yang dipakai kan langsung sama. Nah itu algoritma Etsy akan ngebaca, ya siap-siap aja pasti akan ke suspend. Enaknya sih situ. Di Etsy itu ketatnya itu. Jadi ya hati-hati kalau kita nyomot foto orang atau dropship produk orang lain, kita ambil aja lah, ngambil foto di Shopee, kita coba jual di ini. Nah, itu algoritma Etsy pasti akan ngebaca. Untuk pembayaran nih transaksi itu berarti pihak ketiganya tuh Etsy ya. Misalnya kayak kita booking.com kayak gitu-gitu kan kita bayarnya ke booking, nanti booking itu yang memproteksi itu semua. Kalau Etsy seperti itu ataukah kita langsung ke personal orangnya? Nah, ya betul. Etsy akan sebagai pihak penengahnya ya. Jadi ketika ada transaksi, dana akan ditahan bentar lah di Etsy untuk verifikasi ini transaksi ini sah atau enggak. Nah, setelah itu enggak pakai lama, udah langsung masuk ke deposit kita. Nah itu bisa langsung kita tarik ke bank lokal kita gitu. Ya, proteksinya di situ. Itu termasuk kalau keluhan ternyata kualitas barangnya nggak bagus dan sebagainya itu juga disediakan ya. Halo Pak Ken. Ya maaf. Ya, Anak saya gangguin. Ya. Kalau misalnya kualitas barangnya nggak bagus, kalau di eBay itu kan ada ya kualitas barangnya nggak bagus, terus kita merasa kecewa setelah membeli itu bisa lapor ke eBay, terus sama eBay-nya uang kita dikembalikan. Kalau di Etsy apakah juga seperti itu proteksinya? Iya betul, ada proteksinya. Jadi kayak pembeli itu ada namanya nanti ada. Kalau ada case atau kasus ya itu bisa mengajukan. Nah, itulah gunanya namanya kita tadi butuh kartu kredit ya. Ketika ada masalah atau si pembeli tadi open case, entah itu produknya nggak sesuai atau ternyata nggak dikirim-kirim, nah itu nanti
ketika kasus tersebut dimenangkan oleh pembeli, secara otomatis Etsy akan memotong besarnya apa ya, biaya yang dikeluarkan oleh penjual tadi langsung ke kartu kredit kita. Nah, gitu. Nah, proteksinya seperti itu. Untuk berapa kali keluhan ya, misalnya kita kemudian disuspend oleh Etsy gitu. Etsy itu kadang suspend itu ini ya, nggak ada informasi, tahu-tahu suspend. Ya kalau beberapa keluhan sih, saya juga pernah sih beberapa kali dapat keluhan, cuma beberapa kali juga saya menangin. Nah, alhamdulillah sampai sekarang juga masih bertahan sih akunnya. Yang penting ketika ada keluhan, kita apa namanya, ikutin aja. Misalnya kita harus refund dananya, ya udah kita refund, atau kita mau apa namanya, solusinya untuk kirim barang ulang, ya udah kita kirim barang ulang, gitu aja sih. Itu insya Allah aman lah, nggak akan di ini. Terakhir Pak Ken, apakah Etsy itu memberikan semacam pelatihan gitu untuk peningkatan brand? Terus untuk apa ya, terkait untuk ini kan kalau kita ngomong industri handmade itu kan UKM ya, UMKM. Ya. Itu ada pelatihan-pelatihan pendampingan nggak yang dilakukan oleh Etsy? Ada, aku beberapa kali pernah ngikutin, tapi biasanya itu regional ya Bu. Jadi regional Asia, Asia Tenggara atau Asia mana itu nanti ada trainer dari seller, biasanya seller yang ditunjuk, seller yang udah besar lah, yang udah ini untuk berbagi pengalamannya. Nah itu biasanya kalau kita ngikutin apa ya namanya, kalau kita subscribe apa ya newsletternya atau apalah, itu kita suka dapat jadwal, ada pelatihan ya gitu-gitu sih. Karena regional ya pasti rata-rata bahasa Inggris sih. Jadi benar-benar membantu ya Etsy itu sampai pengembangan industrinya kita ya, produk dan industri ya. Iya, karena mereka kan juga dapat untung dari situ ya. kan. Kalau ada biaya membership-nya enggak, atau hanya langsung setiap kita listing barang itu ada biayanya? Membership sih kayaknya nggak ada sih, hanya itu aja sih. Kalau kita nggak laku terjual sih barangnya, ya kita udah cuma bayar itu aja sih. Kalau di eBay kan tadi sebelum sempat bahas ya. Kalau di eBay itu enaknya kita bisa jualan dulu. Kalau nggak laku ya kita nggak dapat potongan. Nah kalau laku baru kita dapat potongan 10%. Nah kalau di Etsy kan kita bayar dulu ya di awal ya, kayak istilahnya kita sewa lapaknya lah gitu. Nah kalau di eBay enaknya kita jualan dulu nih. Kalau nggak laku ya nggak bayar. Kalau laku mereka minta jatah 10% gitu. Dan kita sebagai pembeli juga terproteksi sih ya kalau di eBay itu. Enak. Iya, sama-sama terproteksi sih. Seller juga ada proteksinya, buyer juga ada. Karena mereka kalau ada open case, mereka juga akan nengahin sih. Nah, kalau bisa melampirkan bukti yang kuat ya kita juga bisa menang, atau memang kalau kita salah ya kita nanti yang bisa jadi kita yang kalah sih. Yang penting sama win-win solution lah dari ini. Aman lah antara kedua belah pihak gitu. Jadi yang direkom ya dua ini ya untuk industri-industri kreatif ya Pak ya. Iya betul. Oke, kalau begitu karena tidak ada lagi pertanyaan dan waktunya juga sudah hampir habis, saya cukupkan di sini. Terima kasih Pak Ken, terima kasih Bu Mega atas paparannya, benar-benar ini ya. Saya aja yang belum pernah jualan tuh malah kepikiran mau jualan ini. Apa yang mau tak jual gitu. Hasilnya banyak sekali gitu. Iya, daripada betul. kemudian Kadang gini Bu, ya. apa namanya? Kadang kita lagi jalan-jalan kemana gitu kan, ngelihat wah ini produk bagus, tapi sayang banget cuma main di lokal gitu kan. Lokal Ya, kan kadang benar. nggak ini, udah sayang banget kalau kenapa sih nggak mereka mau ini ke ekspansi keluar gitu. Padahal ini kayaknya bagus Ya. banget itu, kayak gitu. Kadang gemes juga sih. Waktu kita ke Bali, tahun lalu kan saya ke Bali ya waktu pandemi, kemudian ke Jogja juga lagi riset. Itu sepi semua galeri itu kan. Wah ini kalau mereka misalnya ada jualan di Etsy kan lebih banyak gitu. Iya, iya betul Bu. Ya, terus juga, selama pandemi ini alhamdulillah nggak terlalu terpengaruh Bu pasar. Karena orang lebih suka home decor ya malahan selama pandemi, karena dia di rumah aja, rumahnya kok jelek-jelek. Nah iya betul, betul. Itu sih.
Terus juga ini sih, mungkin bisnis Airbnb itu juga membantu ya, karena sekarang bukan standar hotel, tapi lebih yang ke unik. Orang nyarinya ke mana? Second hand, terus habis itu lebih ke apa sih, handmade itu untuk membuat kamarnya tuh lebih unik dengan banyak persaingan gitu sih ya. Itu mungkin pasar yang perlu digarap juga. Oke, saya akhiri dan terima kasih untuk kedua pembicara, kemudian teman-teman yang bertanya. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Iya, terima kasih Ibu Citra, dan juga terima kasih kepada para pembicara. Selanjutnya, di sesi selanjutnya, para peserta akan dimasukkan ke dalam breakout room untuk menghadiri sesi workshop dengan pembicara-pembicara yang sudah ditentukan. Untuk assign ke breakout room-nya akan dibantu oleh teman-teman panitia.